Oke, kembali lagi dengan gue di Fotovlog. Di sini kali ini gue akan nge-review sebuah motor Sportmatic dari Yamaha yang lagi banyak disukai oleh muda-mudi Indonesia, atau bisa disebut juga dengan ngap-ngap ya, kayak gitu ya. Oke, kita langsung aja lihat motornya. Sekarang di samping gue itu ada Yamaha Aerox 2017 yang udah 155 VVA ya. Nah, Yamaha Aerox ini itu diluncurkan 11 Januari 2017 lebih tepatnya, dan dengan harga OTR waktu itu di Jakarta itu 22 juta ya. Tapi kalau sekarang itu ada keluaran Aerox terbaru lagi, nanti kita review ya. Oke, kita langsung aja ngeliat apa aja nih Aerox 2017 model-modelnya dan spesifikasinya Aerox 2017, apa aja fiturnya. Dan ini juga kebetulan udah dimodif ya, ini part-partnya udah banyak yang dimodif. Nah, tampilan depannya di sini ada lakukan tajam ya, di sini bodi gede, lakukan tajam, sini tajam-tajam semua, banyak aksen tajamnya juga. Dan ini visornya itu udah diganti visor atau windshield jenong yang model jenong kayak gini. Dan untuk master remnya sendiri, ini master remnya memakai non-rem klasik, dan tabung remnya itu Big Brembo ya. Kita turun lagi, ini di bagian headlampnya ini juga ada LED senjanya di sini nih, lampu kotanya ya bahasanya ya. Ini memakai LED, dan lampu sennya di sini masih memakai bohlam biasa. Oke. Dan model spakbornya itu dia di sini bodi pisah ya. Di sini nggak nyatu, dan di sini nggak nyatu, pisah ya, keren. Di sini warnanya dop, di sini warnanya kayak apa ya, kayak tekstur kulit jeruk kayak gitu loh. Dan untuk velgnya, ini velgnya itu memakai ring 14 velgnya. Dan untuk bannya dia memakai, ini ban originalnya ya, ban originalnya dia memakai ukuran 110/80 ring 14. Dan untuk varian yang Aerox yang ini yang lagi gue review itu udah memakai rem ABS ya, udah ada ABS-nya di sini kelihatan. Oke, kita langsung ke bagian samping mesin. Untuk panjang motornya itu 1990 mm, dan untuk lebarnya itu 770 mm, dan untuk tingginya itu 1125 mm lah ya, kayak gitu. Nah, untuk wheelbase-nya sendiri, jarak sumbu roda dari roda belakang ke roda depannya itu wheelbase-nya itu 1350 mm, dan ground clearance-nya itu 142 mm ya. Cukup ceper juga sih. Dan untuk wheelbase seperti ini lumayan enak untuk corneringan kayak gitu, makanya kenapa ngap-ngap atau muda-mudi Indonesia banyak yang milih ini untuk kayak corneringan kayak gitu loh. Dan tinggi tempat duduknya sendiri itu 790 mm ya, cukup tebal juga. Tapi kalau untuk lebar sininya nggak kayak NMAX, ini masih proporsional kalau misalkan untuk anak muda kayak gitu. Nah, kalau untuk kapasitas tangki bahan bakar ini 4,6 liter, dan ini udah berpendingin cairan ya, atau apa ya namanya ya, sistem pendinginnya itu memakai radiator ya, ada ininya. Ini di sini ada tempat radiatornya. Dan untuk cc-nya sendiri ini 155 VVA, bukan full injection lagi tapi udah VVA. Dan perbandingan kompresinya itu 10,5 banding 1 ya. Motor ini bisa menghasilkan tenaga daya maksimumnya itu 11 kW per 8000 rpm, dan motor ini mendapatkan torsi maksimum 13,8 Nm per 6250 rpm. Kalau untuk tipe rangkanya itu dia memakai tipe rangka underbone, dan shock breakernya masih memakai dua kayak gini unit swing ya. Kalau untuk sistem suspensi depannya itu dia belum upside down, dia udah memakai teleskopik, masih memakai teleskopik tipe shock breaker depannya, suspensi depannya. Dan untuk rem depannya sendiri yang tadi gue bilang, ini motor ini udah ABS, masih disc brake ABS tapi belum floating disc ya. Tapi kalau untuk knalpot belakangnya, kalau untuk sistem pengereman belakangnya itu dia memakai sistem pengereman masih memakai tromol kayak gitu ya. Nah,
Kalau dari knalpotnya sendiri, ini knalpotnya dia memakai knalpot WRX custom, tapi ini mereknya jatuh ya kata temen gua. Dan untuk lubang outnya sendiri ini memakai lubang out atau ini ya, inlet apa out ya kalau nggak salah namanya. Ini memakai lubang ukuran 50 mm. Kalau untuk fitur-fiturnya sendiri, motor ini udah banyak kayak fiturnya ya. Jadi kalau misalkan mau buka tangki bensin itu bisa ini kunci keadaan di open dulu apa di off ya. Ini pencet full kayak gini. Di sini untuk ngisi bahan bakarnya, dan kalau misalkan untuk buka jok pencet di sininya ya. Nah, langsung kebuka tuh ya. Nah, kalau misalkan di sininya itu untuk storage-nya. Ini storage-nya di sini, dan di sini ada power outlet ya, 12 volt untuk ngecas HP ini. Di sini pakai casan mobil ya, atau yang biasa di mobil itu yang colokan lekter ya. Kalau dari ininya, dari speedometer, kalau untuk speedometernya sendiri ini wah gelap banget ya. Oh ini disc outlet sih. Kalau untuk speedometernya sendiri ini mode-modenya pencetnya di sini ya, tombol yang di sini. Ini ada mode apa namanya, jika kalian berkendaranya galgil apa ugal-ugalan atau santai. Di sini ada tipe konsumsi, maksudnya kayak live konsumsi bahan bakarnya ya, kayak gitu ya. Dan di sini apa namanya, rata-rata bahan bakar itu dia bisa menghasilkan 43 km atau 44 km per liter ya. Berarti 1 liter bensin itu, 1 liter bahan bakar bisa untuk 44 km. Lumayan sih rata-ratanya. Dan ini ada voltmeter juga, ini 12,5 volt, masih bagus akinya. Oh, ini kilometernya motor ini udah lumayan ya, udah 21 ribuan. Tripnya juga, oh ini ada trip doang nih, bukan trip A trip B, cuman 1 trip doang, bisa di reset ya, mungkin tekan yang lama kayak gitu. Dan di sini ada indikator jam, tapi nggak kelihatan ya. Nah, yang di sini sebelah sini ada indikator bensin ya, dan di sini ada kilometer per jam, yang atasnya itu RPM. Cukup lengkap juga ya, speedometer apa ya namanya, kecil kayak gini tapi lengkap gitu loh. Nah, kalau untuk tombol-tombolnya sendiri masih standar, belum ada kill switch ya, starter, dan di sini ada high beam, pass beam, lampu sen, klakson. Oh ya, di sini tadi gue lupa, ini memakai hand grip domino ya, tapi kalau spionnya itu masih original. Kalau untuk di bagian belakangnya sendiri, ini bagian belakangnya modelnya kayak gini, tajam-tajam kayak gini. Dan untuk lampu remnya sendiri, ini lampu remnya juga udah LED ya. Lampu remnya udah LED, tapi lampu sennya masih model R15 yang lama. Untuk bagian belakang ini, lampu sennya juga R15 yang lama, juga bagian belakang kayak gini modelnya. Nah, di sini kalau misalkan untuk ngangkat motornya itu cara megangnya di sini ya, karena di sini nggak ada semacam behelnya ya, megangnya di sini. Dan spakbornya lumayan panjang, nggak terlalu nyiprat juga. Untuk ban belakang itu masih memakai ukuran originalnya standar, ukuran 140/70 ring 14 ya. Gede juga loh, beneran asli, kayak gambut kayak gitu loh. Oke, kita langsung tes aja motor ini gimana rasanya. Nah, biar tahu gimana rasanya bawa motor ini, dan posisinya dan ergonomisnya gimana rasanya, kita langsung coba aja ya motornya. Untuk tinggi gua 169 cm, ini motor ini ya, ini gue duduknya ke belakang, dan depan masih ada sisa dikit. Kaki kanan kiri, dua kaki masih turun, masih bisa jinjit seluruh jari ya, bukan jinjit balet, ini jinjit seluruh jari. Dan untuk apa ya namanya, kenyamanan saat berkendaranya itu di sini nggak terlalu turun juga, nggak terlalu gini, nggak terlalu bungkuk ya, masih nyaman, masih enak. Nah, kalau untuk putaran gasnya sendiri udah ditambahin gas spontan KTC. Untuk gasnya sendiri lebih responsif sih jadinya. Oke, kita langsung cobain ya. Wih,
Oh ya, tadi juga ada indikator apa ya namanya, indikator mesin sama indikator radiator ya. Coba Bismillahirrahmanirrahim. Wih, untuk starternya sendiri halus, nggak kedengeran suara ngek kayak gitu ya. Wih anjir, wah ini gas spontannya bener-bener responsif banget sih. Wah anjir, beneran asli. Gila, nggak ada apa ya, nggak ada kayak delay kayak gitu loh. Dari tangan gua kayak gini nih ya, lihat ya. Tuh, nggak ada delay ya. Tuh langsung tuh, buk kayak gitu. Coba ya langsung ya. Enak cuk, anjir motornya. Anjir, mantep. Kalau misalkan untuk manuver ya, untuk manuver nih gue muter-muter aja sih. Cuman ini gasbolnya kayak kurang deh. Entah ya, kayak kalau di kuping gue ini gasbolnya kurang, knalpotnya. Tarikannya jos banget anjir. Coba ya, kita narik nih. Wah anjir, tarikannya gila. Oh tapi apa ya, rasanya kalau pas belok ya, kayak dia ngebanting kayak gitu loh rasanya untuk manuver. Jadi kalian harus lumayan effort ya untuk nahan stangnya biar nggak terlalu banting juga. Oke. Nah, anjay. Kesimpulannya untuk motor ini apa ya? Karena ini udah modifan gasnya juga, jadi nggak bisa gue simpulin ya kalau untuk sisi tarikannya, karena ini gasnya udah modifan, bukan originalnya ya. Jadi gue nggak bisa menyimpulkan. Kalau untuk mesinnya enak, 155 VVA enak tarikannya, tapi ya nggak adil juga karena ini udah diganti gas spontan. Dan kalau untuk ergonomis duduknya, kalau untuk riding stylenya itu nggak terlalu capek, dan kaki masih bisa dua kaki turun, jenjit jari ya. Dan di sini dudukan kakinya, pijakan kakinya enak, cukup santai, nggak terlalu capek juga. Tapi nggak bisa kayak gini ya, kayak NMAX. Tapi enak kok, menurut gua kayak gini enak, kayak gitu. Oke. Udah, kesimpulan gua kayak gitu aja sih. Fiturnya juga ini banyak banget nih untuk motor ini. Tapi belum bisa kayak yang pakai Android kayak gitu loh, yang kayak Aerox baru kayak gitu. Ya udah gitu aja kesimpulannya gua. Gue juga terima kasih banyak nih untuk temen gue yang udah mau minjemin motornya. Nanti Instagramnya ada di sini ya, Instagram temen gue nanti ada di sini. Intinya kayak gitu. Jangan lupa di like, comment, share, subscribe di channel gue Diva Autovlog, dan follow Instagram gue Diva Autovlog dan temen gue ini. Bye bye, see you, peace, enjoy your ride. Nah kalau untuk tipe rangkanya ini itu memakai Kalau untuk tipe rangkanya sendiri ini memakai tipe rangka underbone ya. Untuk elah Tokopedia lagi. It's so cold outside. I'm alone.